kita dengerin sama-sama perkenalan dari teman-teman ini. Silakan teman-teman. Kenalkan, nama saya Nathanaelus Nugroho, saya dari Kantor Pertanahan Kabupaten Malaka. Perkenalkan, saya Istiqomah Dunjio dari Kanwil BPN Provinsi Gorontalo. Kenalkan, nama saya Siti Ainun Rahman dari Kantor Pertanahan Kabupaten Goa. Perkenalkan, nama saya Hastini dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara. Baik, terima kasih atas perkenalannya teman-teman. Nah, sebelumnya kan kita kemarin sudah membahas nilai dasar ASN terkait kegiatan yang berkaitan dengan dasar kompeten dan harmonis. Nah, untuk diskusi kali ini kita akan membahas kegiatan apa nih yang berkaitan dengan nilai dasar ASN yakni loyal. Nah, kalau dari teman-teman sendiri, eh, ada nggak? Mungkin ada yang mau ngasih pendapat atau saran terkait kegiatan yang berkaitan dengan nilai loyal. Baik, saya Kak, ingin izin, Kak. menyampaikan pendapat. Ya, silakan Kak. Jadi saat ini kan banyak masyarakat yang khawatir terkait tanah warisan atau tanah yang tidak digarap yang akan bisa diambil alih oleh negara. Nah, itu hal ini disebabkan karena masyarakat masih belum paham terkait aturan hukum terkait di bidang pertanahan, bahwa tidak semua tanah yang ditelantarkan itu bisa masuk dalam kategori tanah yang terlantar. Oleh sebab itu kami ingin membuat konten edukatif untuk masyarakat yang menerangkan terkait kebenaran berita yang saat ini beredar mengenai tanah yang ditelantarkan. Baik Kanatan, terima kasih. Berarti untuk kegiatan kita terkait gagasan ini membuat konten edukatif ya Kak. Nah, untuk kegiatannya kita membuat konten edukatif yang menerangkan terkait kebenaran berita terkait isu yang beredar saat ini yaitu tanah terlantar ya. Nah, saya lanjutkan untuk tahapan kegiatannya sendiri. Dari kita membuat konten edukatif ini, pertama-tama kita bisa melakukan konsultasi dengan atasan terkait bahan materi yang akan dibuatkan konten untuk tanah terlantar. Lalu setelah itu kita bisa menyiapkan dan memverifikasi data serta informasi resmi mengenai tanah terlantar, lalu memastikan semua fakta yang sudah kita kumpulkan itu valid sebelum dijadikan bahan publikasi di media sosial. Lalu kita bisa menyusun naskah dan mendesain tampilan konten sesuai pedoman komunikasi instansi. Lalu kita mengajukan konten yang sudah kita buat untuk direview dan diperbaiki sesuai arahan pimpinan. Kemudian kita publikasikan konten yang sudah kita buat melalui akun media sosial resmi di kantor pertanahan masing-masing. Kemudian setelah dipublikasi, kita akan melakukan pemantauan dan mengevaluasi respon publik atau dari masyarakat. Nah, kemudian untuk outputnya bagaimana Pak dari kegiatan konten, membuat konten edukatif tanah terlantar? Baik, untuk outputnya itu yang pertama draft naskah bahan materi yang akan kita jadikan konten. Kemudian kedua, hasil review dari atasan mengenai bahan yang akan dimasukkan dalam konten tersebut. Tiga, konten edukatif yang berisi pemaparan mengenai tanah terlantar. Keempat, terkumpulnya feedback atau umpan balik dari masyarakat terhadap konten yang telah dipublikasikan melalui media sosial. Baik, bisa dilanjutkan Kak untuk keterkaitan substansi mata pelatihan agenda 2 yakni selain nilai dasar loyal, ada kaitan lagi nggak sih dengan nilai dasar ASN yang lain yang berakhlak? Izin menambahkan Kak Belinda mengenai keterkaitan substansi mata pelatihan, khususnya untuk nilai loyal, untuk tahapan kegiatan pertama, yakni berkonsultasi dengan atasan terkait bahan
materi yang akan dibuat konten itu berkaitan dengan 3 nilai. Yang pertama ada loyal yang menunjukkan kepatuhan terhadap arahan pimpinan serta mendukung kebijakan instansi. Kemudian ada juga akuntabel karena di sini kita melaksanakan konsultasi agar setiap langkah yang kita ambil itu dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan prosedur. Kemudian berkaitan juga dengan harmonis karena membangun komunikasi yang baik dengan pimpinan untuk menciptakan suasana kerja yang saling menghargai dan terbuka. Kemudian untuk tahapan kegiatan yang kedua, yakni menyiapkan dan memverifikasi data serta informasi resmi mengenai tanah terlantar, memastikan semua fakta valid sebelum dijadikan bahan publikasi di media sosial berkaitan dengan 3 nilai, yakni akuntabel, kompeten, dan berorientasi pelayanan. Akuntabel karena di sini kita memastikan data yang digunakan itu akurat dan valid agar hasil kontennya itu dapat kita percaya gitu. Kemudian kompeten karena kita menggunakan kemampuan teknis dan pemahaman bidang pertanahan dalam mengolah data. Kemudian berorientasi pelayanan karena di sini kita memberikan informasi yang benar dan bermanfaat bagi masyarakat sebagai bentuk pelayanan publik yang baik. Kemudian dalam tahapan ketiga yakni menyusun naskah dan mendesain tampilan konten sesuai dengan pedoman komunikasi instansi berkaitan dengan 3 nilai yakni kompeten, loyal dan berorientasi pelayanan karena untuk kompeten sendiri dia menghasilkan konten yang informatif dan menarik dengan memperhatikan kaidah komunikasi publik. Kemudian untuk loyal karena di sini kita menjaga nama baik dan citra instansi melalui penyajian konten yang sesuai dengan pedoman. Kemudian di sini juga kita berorientasi pelayanan karena menyajikan informasi secara jelas dan mudah dipahami agar masyarakat memperoleh manfaat dari konten tersebut. Kemudian untuk tahapan kegiatan keempat, yakni mengajukan konten untuk direview dan memperbaiki sesuai arahan pimpinan berkaitan dengan tiga nilai juga, yakni akuntabel, loyal, dan harmonis. Untuk akuntabel sendiri, di sini kita bersedia menerima evaluasi dan melakukan perbaikan demi peningkatan kualitas hasil kerja. Untuk loyal, di sini kita menunjukkan sikap taat terhadap proses dan arahan pimpinan. Kemudian harmonis karena di sini kita membangun hubungan kerja yang baik dengan pimpinan melalui komunikasi yang sopan dan terbuka. Nah, untuk tahapan kegiatan kelima yakni mempublikasikan konten melalui akun media sosial resmi kantor pertanahan berkaitan dengan 3 nilai juga, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, dan loyal. Karena untuk berorientasi pelayanan, di sini kita menyebarkan informasi yang berguna bagi masyarakat sebagai bentuk pelayanan publik dalam versi digital gitu. Kemudian untuk akuntabel, di sini kita bertanggung jawab atas isi dan keaslian informasi yang kita publikasikan. Dan loyal, kita menunjukkan komitmen untuk mendukung reputasi positif instansi di ruang publik. Kemudian yang terakhir untuk tahapan kegiatan memantau dan mengevaluasi respon publik berkaitan dengan 3 nilai, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Kenapa berorientasi pelayanan? Karena di sini kita memantau tanggapan masyarakat, kita dapat memahami kebutuhan informasi publik dan meningkatkan kualitas pelayanan komunikasi kita. Kemudian untuk akuntabel, di sini kita menindaklanjuti masukan atau kritik masyarakat secara bertanggung jawab sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan publik. Dan yang terakhir kompeten karena di sini kita menggunakan kemampuan analisis kita dalam menilai efektivitas konten dan strategi penyampaian pesan berikutnya agar lebih tepat sasaran. Itu dari saya, Kak Belinda. Baik, terima kasih Kak Isti atas masukan dan pendapatnya ya untuk keterkaitan substansi mata pelatihan dalam kegiatan ini. Nah, untuk kontribusi terhadap visi misi organisasi, mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan dikaitkan dengan visi misi organisasi dari kegiatan kita ini? Izin Kak Belinda, mungkin saya akan menambahkan di kolom kontribusi terhadap visi misi organisasi. Oke, jadi yang pertama itu menunjukkan peran aktif organisasi dalam meningkatkan literasi pertanahan masyarakat sejalan dengan visi mewujudkan pengelolaan pertanahan yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Kemudian yang kedua, mendukung misi untuk menciptakan tata kelola pertanahan yang transparan, kredibel, dan berintegritas. Kemudian yang ketiga, sejalan dengan misi untuk meningkatkan kepastian hukum dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan. Selanjutnya yang keempat, mewujudkan misi ATR BPN untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pengelolaan pertanahan dan penataan ruang secara transparan.
Mungkin itu Kak Belinda. Terima kasih Kak Ainun. Nah, untuk penguatan nilai organisasi bagaimana teman-teman? Baik, izin berpendapat Kak. Untuk penguatan nilai organisasi pada output yang pertama, yaitu menunjukkan komitmen untuk menyediakan materi yang relevan. Kemudian menunjukkan ketelitian, kemampuan literasi materi, dan kemampuan komunikasi tertulis yang baik sesuai dengan nilai profesional. Lalu menyusun naskah berdasarkan sumber resmi dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga konten yang dihasilkan memiliki kredibilitas yang tinggi sesuai dengan nilai terpercaya. Selanjutnya untuk output yang kedua, mencerminkan sikap terbuka terhadap masukan demi menghasilkan konten yang lebih bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan nilai melayani. Kemudian, menindaklanjuti review dengan perbaikan yang sistematis dan sesuai pedoman komunikasi instansi sesuai dengan nilai profesional. Lalu, proses review menunjukkan adanya mekanisme kontrol dan validasi informasi sehingga konten yang dipublikasikan dapat dipercayai publik sesuai dengan nilai terpercaya. Selanjutnya untuk output yang ketiga, membantu masyarakat memahami isu-isu pertanahan secara benar sehingga mereka tidak terpengaruh oleh informasi yang salah sesuai dengan nilai melayani. Lalu menggunakan media dan desain yang sesuai pedoman instansi serta memperhatikan tata bahasa dan etika komunikasi digital sesuai dengan nilai profesional. Lalu menunjukkan bahwa kantor pertanahan konsisten dan transparan dalam memberikan edukasi terkait isu pertanahan sesuai dengan nilai terpercaya. Yang terakhir untuk output yang keempat, mengutamakan kepuasan dan pemahaman masyarakat dengan mendengarkan pertanyaan, saran, maupun kritik yang membangun sesuai dengan nilai melayani. Lalu, ASN menunjukkan kemampuan analisis dan tindak lanjut yang baik terhadap masukan masyarakat sesuai dengan nilai profesional. Yang terakhir, masyarakat merasa didengar dan dihargai sehingga kepercayaan terhadap kantor pertanahan meningkat sesuai dengan nilai terpercaya. Sekian dari saya, Kak Belinda. Baik, terima kasih Kak ini dan teman-teman semua. Terima kasih atas kontribusinya terkait saran dan masukannya. Untuk analisis kita pada kegiatan ini, pada malam ini yang berkaitan dengan nilai dasar loyal, maka sudah selesai ya teman-teman. Terima kasih banyak. Kalau begitu, saya izin untuk mengakhiri diskusi kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf juga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.